Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Nadia Arifatunisa dengan NIM N04032414028, paralel P2, kelompok 1. Eh, Hari ini saya akan mempresentasikan laporan final saya untuk mata kuliah KOM 1232 Desain Pengalaman Pengguna dengan judul Zoom Mobile Timer UX Design dengan fokus pada task saya yaitu mengatur dan mengaktifkan timer saat share screen di Zoom Mobile. Oke. Untuk gambaran umum dan taks individu saya, produk kajian kelompok kami adalah Zoom Meetings versi mobile dengan 4 anggota kelompok, di mana fokusnya yaitu menganalisis UX fitur-fitur Zoom Mobile dari perspektif mahasiswa akademik. Taks individu saya sendiri yaitu mengatur dan mengaktifkan timer saat share screen berlangsung. Problem statement saya adalah bagaimana membantu pengguna memantau durasi presentasi secara real-time tanpa mengganggu aktivitas presentasi di Zoom Mobile. Oke, untuk problem yang diselesaikan, saat ini mahasiswa presenter yang presentasi live via Zoom di HP tidak punya cara natif untuk mengatur durasi presentasi. Mereka terpaksa memakai workaround untuk mengatur durasi presentasi. Mereka seperti misalnya mengatur alarm di HP secara terpisah, yang dimana itu kompleks dan easy to forget. Lalu meminta teman menjadi timekeeper yang merepotkan, atau terus-menerus cek jam eksternal, yang dimana membuat presenter terlihat tidak fokus dan tidak profesional. Oke. Dampaknya ke user ada 5, yaitu mental load tinggi, yang dimana presenter harus memanage presentasi konten dan juga memanage durasi secara simultan. Lalu distraction tinggi, yang dimana setiap 30 detik harus cek waktu, dan anxiety unconstantly, yang dimana dia akan selalu bertanya apakah waktu saya cukup, sudah berapa menit sebenarnya. Nah, itu yang membuat presenter tidak percaya diri. Lalu unprofessional appearance, di mana audiens melihat presenter cek HP terus, dan context switching cause, di mana presenter harus keluar dari mode presentasi secara mental hanya untuk cek waktu. Oke. Untuk target user yang berdampak ada di mahasiswa, dosen, profesional, yang sering presentasi online via Zoom di device mobile dengan constraint durasi ketat, memiliki ketentuan durasi. Nah, untuk persona utama saya adalah di Nadine Putri Agustin, berusia 20 tahun, dia sebagai mahasiswa aktif presentasi. Solusi yang saya rancang sendiri yaitu membuat native timer feature di Zoom Mobile yang mudah diakses dengan satu klik dari toolbar utama, lalu memberikan feedback jelas dengan memberikan green success bar saat aktif dan orange warning saat sisa waktu 2 menit. Lalu non-intuitif, di mana memberikan bottom sheet 40% sehingga slide tetap 60% visible. Lalu quick preset ada 5, 10, 15, dan 20 menit untuk mengurangi input secara burden. Oke. Lalu, mengapa sih task ini dipilih? Task ini bukan asumsi arbitrary saja, tapi hasil validasi research dengan 8 partisipan user testing saya, yaitu secara 88% awareness itu tahu ada fitur timer di Zoom, tetapi 38% itu belum memakai ya. Ada yang tahu tapi belum pernah pakai fitur Zoom, fitur timer tersebut. Nah, root cause-nya yaitu bukan karena fitur timer sendiri itu tidak useful, tetapi karena aksibilitasnya buruk dan harus mencari terlalu dalam di menu, yang mana itu tidak obvious. Jadi masalahnya soal discoverability dan usability, bukan value proposition. Oke. Lalu untuk alasan kedua yaitu mid-session complexity, yang dimana timer itu harus diatur saat presentasi sedang berjalan dan tidak bisa di-pause untuk mengeksplor UI di Zoom Mobile sendiri. Nah, dimana ini tuh berbeda dari setup one time di awal meeting. User tidak bisa mengambil waktu lama untuk mengeksplor menu, dan
user juga tidak bisa hanya diam saja untuk untuk melihat timer di mana saat presentasi dan berbicara. Lalu juga user tidak bisa full screen saat timer disetting dan user tidak bisa uh, undivided attention karena audiens sedang menonton. Nah, constraint inilah yang membuat task menjadi non-trivial dan worth designing dengan hati-hati. Oke. Lalu alasan ketiga yaitu high stakes context yang dimana setting presentasi dengan audience watching menciptakan psikologi person yang autentik yang dimana presenter sendiri uh, menjadi sangat gugup dan selalu bertanya apakah uh, waktunya cukup, bagaimana jika overtime, bagaimana jika dosen maupun aslab itu menegur. Nah, lalu juga memberikan professional image aspect yang dimana di sini professional image itu dipertaruhkan jika overtime atau undertime di mata audiens. Jadi solusinya untuk tax ini sendiri yaitu bukan cuma soal efisiensi, tapi juga confidence dan peace of mind. Oke. Nah, sekarang masuk ke pemahaman produk Zoom Mobile dan timer feature. Nah, Zoom sendiri itu adalah aplikasi video conferencing paling banyak dipakai di Indonesia, terutama untuk pembelajaran online, meeting profesional, dan presentation atau webinar. Nah, Zoom sendiri memang sudah mempunyai fitur timer, tapi lokasinya itu bersembunyi di menu lainnya, lalu memencet menu apps yang lumayan banyak klik. Yang dimana hal tersebut discoverability-nya buruk, butuh 4 klik lebih untuk menemukannya, dan alurnya juga kompleks dengan banyak submenu dan tidak ada feedback yang jelas soal statusnya aktif ataupun tidak. Oke, nah di sini ringkasannya yang dimana tidak ada timer yang mudah diakses, lalu harus melihat jam manual, sulit mengontrol waktu, yang dimana menimbulkan kecemasan bagi presenter. Nah, di sini ada tampilannya di mana tidak ada menu timer di toolbar utama. Di sini harus mengecek uh, lainnya terlebih dahulu, terus nanti ada apps, lalu masuk ke timer. Oke, ini dia. Nah, alur accessing-nya sendiri ada 4 layar, yaitu di sini layar pertama saat set screen aktif, tidak ada tombol timer di toolbar. Nah, layar kedua sendiri, saat klik lainnya, muncul menu yang menutupi slide presentasi. Layar tiga, saat masuk panel apps, harus scroll dulu, cari aplikasi timer. Nah, di sini udah 4 klik, di mana layar 4 panel timer sendiri tuh full screen, di mana slide presentasi juga hilang total dan tidak ada konfirmasi setelah klik mulai. Nah, redesign task flow saya sendiri, ya dimana alur desain baru yang saya susun, yang saya buat ada 5 layar. Dimana layar pertama, timer langsung di toolbar, hanya satu klik untuk akses. Lalu layar kedua, bottom sheet parsial, dimana 40% bottom sheet-nya dan 60% slide tetap terlihat. Nah, di sini dengan quick button ada 5, 10, 15, dan juga 20 menit. Nah, layar ketiga, validasi real time, di mana input 0 langsung error, dan tombol disable otomatis. Nah, layar 4, timernya aktif, konfirmasi instan, dan sukses bar timer offline hijau. Dan layar 5, sisa 2 menit, notifikasinya akan berubah warna oranye. Nah, di sini masalahnya itu ada 6, di mana terlalu banyak step, di mana bisa 4 klik lebih, tidak obvious, tidak visible di toolbar. Lalu confusion UX, banyak submenu, no feedback, dan user tidak yakin nih timer itu aktif. Dan context loss, presenter tidak fokus ke slide atau audience saat explore menu, dan time consuming, di mana total setup itu bisa lebih dari 3 menit ataupun kurang lebih 3 menit gitu. Nah, masuk ke metodologi riset dan empathy mapping. Untuk memahami masalah ini lebih dalam, saya melakukan riset pengguna kualitatif dengan kerangka design thinking, di mana ada 3 tahap, yaitu empathy mapping, customer journey mapping, dan pengembangan persona. Merujuk pada Portugal 2013, wawancara mendalam adalah metode yang paling efektif untuk memahami motivasi dan kekhawatiran pengguna sesungguhnya, karena itu saya wawancara semi terstruktur dengan 3 mahasiswa yang mewakili segmen yang berbeda. Oke, di sini metodenya
wawancara semi tersaktor ditambah observasi perilaku pengguna saat ini. Partisipasinya ada Nadine Putri Agustin, 20 tahun, dia sebagai mahasiswa presenter. Lalu ini adalah sebagai persona utama saya. Lalu kedua ada Fahira Fasya, yaitu 20 tahun sebagai mahasiswa, dan Bilkis Saskia, 20 tahun sebagai mahasiswa. Oke. Nah, di sini ada empathy map dari Nadine Putri Agustin, Fahira Fasya, dan juga Bilkis Saskia. Untuk Nadine sendiri, dia sering mendengar instruksi ya dosen soal batasan waktu presentasi yang ketat, dan yang dia lihat justru panel pengaturan Zoom yang menutupi teks materi di slide. Yang dia katakan itu, waduh, yang dia katakan yaitu, duh, mana ya sih tombol timernya, sambil terpaksa mantau waktu manual pakai jam tangan. Dan dia pikir menu apps itu cuma isinya aplikasi tambahan saja yang harus diunduh. Jadi dia itu merasa panik dan gugup saat harus cari fitur di situasi mendesak. Nah, pain point-nya sendiri yaitu navigasi fitur yang tidak eksplisit dan tersembunyi, plus panel yang menghalangi keterbacaan materi. Nah, gennya yang dia inginkan yaitu notifikasi suara tring atau indikator warna timer yang mencolok saat waktu mau habis. Nah, untuk Fahira sendiri, dia mendengar audio seperti menunggu karena dia sibuk mencari menu dan melihat tampilan layar yang berubah-ubah otomatis antara landscape dan potret. Dan dia mengatakan, ih bingung banget, sumpah tersembunyi banget fiturnya. Nah, sampai dia refresh menu berulang kali karena mengira fiturnya tidak muncul. Dia berpikir timer sendiri itu seharusnya langsung ada di menu utama, bukan dikategorikan dalam apps, dan merasa kurang percaya diri serta cemas saat mencarinya. Nah, pain point-nya sendiri yaitu kesulitan multitasking karena aplikasi terasa lag dan frustasi dengan arus kerja yang terlalu banyak langkah. Gen yang diyakinkan adalah notifikasi waktu di posisi tengah atas dekat kamera dengan font lebih besar. Nah, untuk Bilky sendiri, dia mendengar cerita teman yang lebih suka presentasi pakai laptop karena lebih mudah dioperasikan. Dan yang dia lihat justru ketiadaan tombol konfirmasi atau teks pemberitahuan setelah selesai atau durasi. Dan dia mengatakan, aku baru tahu ada timer. Nah, di situ sambil mengeksplorasi manual buka satu-satu fitur selama 3 menit. Dan dia berpikir timer di Zoom itu sebenarnya lebih efektif untuk menjaga fokus, tapi masih merasa canggung dengan fitur tersebut karena proses pencariannya menyita waktu saat presentasi. Nah, poin poinnya sendiri yaitu kebingungan karena belum terbiasa dengan tata menu yang terasa aneh dan ribet karena banyak klik, dan gen yang dia inginkan adalah indikator warna dan uh, efek mungkin kelap-kelip saat waktu presentasi mendekati batas akhir. Nah, ketiga persona punya pain umum yang sama, yang mana tidak ada timer motif, tetapi motivasinya berbeda. Nadine itu berbasis kecemasan, khawatir overtime, sedangkan Fahira itu berbasis profesionalisme, dia ingin terlihat siap dan juga percaya diri, dan Bilkis ini yaitu berbasis kontrol, yang mana dia ingin kepastian dan predictability, yang mana implikasi desainnya yang saya buat yaitu solusi harus mengakomodasi tiga jenis motivasi ini sekaligus. Nah, untuk customer journey mapping sendiri, ini menunjukkan 5 tahap perjalanan untuk persona utama saya. Di sini 5 tahap perjalanan Nadine dari sebelum presentasi sampai selesai beserta thinking, emotion, dan pain point tiap tahap. Nah, di sini before presenting, Nadine merasa uh, anxious, stress soal timing. Nah, saat starting, presentasi dimulai, touch point, cek HP yang jadi distraction nih. Nah, saat penting, dia mengecek jam tiap 30 detik, di mana audiens itu melihat dia unprofessional, dan bad point-nya itu context loss. Nah, untuk endingnya sendiri masih dihantui apakah overtime, di mana perasaan itu relatif dan tapi ada doubt. Nah, tiga opportunity point-nya sendiri yaitu saat before provide confidence lewat timer siap pakai, sedangkan untuk during sendiri provide visibility soal sisa waktu tanpa cek HP, dan after sendiri provide peace of mind bahwa durasi tepat. Nah, untuk ringkasan momen kritis dan intervensi desain, 5 stage dengan intervensinya masing-masing. Ada before, yaitu kurang awareness, dan intervensinya notif user timer harus ada. Nah, starting sendiri, dia merasa sulit ditemukan. Lalu intervensi toolbarnya, uh, placementnya berdasar Hiklau, dan juga During sendiri itu menunya kompleks, dan kritikal sendiri itu tidak ada feedback, dan sedangkan after sendiri itu waktunya jadi merasa terbuang. Oke. Oke.
di sini saya juga, nah, oke. Nah, masuk ke persona utama saya, yaitu Nadine Putri Agustin, 20 tahun, di mana dia sebagai mahasiswa aktif, sebagai presenters dan juga audiens dalam Zoom Mobile. Nah, perangkat mobilenya sendiri itu Android dengan intensitas 3-5 kali per minggu dan sudah lama menggunakan Zoom. Oke. Untuk latar belakang sendiri, Nadine memakai Zoom Mobile terutama untuk presentasi praktikum dengan durasi ketat misal 15-15 menit untuk tugas kuliah online maupun kegiatan organisasi dan juga rapat kelompok untuk diskusi. Dia lebih sering memakai laptop tetapi dia bisa saja terpaksa menggunakan HP saat di perjalanan dan juga dia saat lupa membawa laptop atau situasi darurat saat dia tiba-tiba diminta untuk present last minute. Oke. Nah, untuk persona detailnya nih, pain point pertama, yaitu timer tersembunyi di menu dalam. Nah, lokasi saat ini tuh ada di menu tadi lainnya, memes lainnya aplikasi, lalu scroll ada pilih timer. Nah, di situ bisa butuh 4-5 klik. Nah, Nadine sendiri itu berhenti sekitar 10 detik karena bingung, yang mana harus mental switch dari presentasi mode ke menu exploration mode dengan verbatim. Zoom itu susah, ada banyak fitur, tapi aku nggak tahu di mana-mana. Timernya itu tersembunyi di apps segala, padahal aku cuma butuh set 10 menit doang. Oke. Nah, untuk poin-poin kedua, di mana panel UI itu menutupi slide presentasi saat Nadine input durasi, panel cover sebagian besar slide selama sekitar 20 detik sehingga dia tidak bisa melihat materi yang sedang dipresent dan merasa lost dan audiens dia bisa melihat dia blank gitu. Nah, untuk poin-poin ketiga, di mana tidak ada konfirmasi timer berhasil aktif. Nah, setelah si Nadine menekan mulai timer, tidak ada pop-up konfirmasi. Nah, mana jadi Nadine terpaksa mengecek ulang berkali-kali lewat renavigation loop dialog batinnya verbatimnya yaitu apakah aku berhasil set timer atau tidak, timernya udah jalan kan, gimana kalau timernya nggak jalan atau nggak tahu gitu. Untuk poin-poin keempat, ada di emosional dan psikologi stres. Nah, emotional journey-nya ini berkembang di 5 stage, di mana dia pertama tuh merasa bingung saat discovery dan cemas saat eksplorasi, dan dia merasa tidak siap, dan dia merasa panik saat dia merasa panik dan juga kognitif overload saat setup moment dan merasa tidak siap nih, padahal hambatannya dari desain bukan persiapan dirinya sendiri, dan akhirnya dia akhirnya merasa lega tapi frustasi karena waktu sudah terbuang. Nah, untuk gain pertama yaitu akses super cepat, di mana ideal bisa 1-2 klik maksimal tanpa navigate 4 menit level. Lalu untuk gain 2 sendiri, notifikasinya jelas, di mana bisa ditambahkan suara ting kecil plus perubahan warna, bukan alarm yang terlalu berlebihan. Ini ada contoh soundnya. Oke, untuk gain ketiga sendiri yaitu apply timer kecil, bukan full screen. Uh, Bisa diberi di pojok, bukan uh, full screen supaya slide itu tetap 80% lebih terlihat. Lalu untuk Gen 4 sendiri yaitu timer auto running, di mana hanya set sekali lalu jalan otomatis. Nah, untuk Gen kelima yaitu konfirmasi yang jelas atau immediate visual confirmation seperti grand success bar. Oke. Nah, di stage discovery, Nadine itu berpikir nih, menu apps itu cuman untuk aplikasi tambahan saja, yang dimana bukan fitur bawaan. Nah, di sini merupakan sebuah misconception tentang information architecture. Nah, di stage daring atau atau critical, dia berpikir presentasi itu dengan batas waktu ketat itu stressful, terutama kalau harus manage UI juga. Nah, di stage after, dia cenderung self-blame, di mana merasa seharusnya itu udah siap, padahal itu desainnya yang fault gitu. Nah, di sini untuk apa yang Nadine rasakan ya ada table emosi per momen, di mana entitas emosinya itu berubah tiap momen, di mana sebelum presentasi khawatir di level 7 dari 10, saat cari timer dia merasa bingung di level 8 dari 10, saat explore menu dia tidak percaya diri di level 8 dari 10, dan setelah timer aktif dia merasa lega di level 6 dari 10. Nah, saat waktunya hampir habis panik nih sampai level 9 dari 10 karena tidak ada warning. Nah, untuk HMW sendiri, di sini formulanya ada how might we
verb plus outcome for user context so that need is satisfied. Di mana saya kelompokkan menjadi 4 cluster, yaitu cluster A, navigasi dan akses, cluster B, tampilan visual, cluster C, feedback dan confirmasi, cluster D, notifikasi waktu, di mana masing-masing berisi 3 pertanyaan HMW, yang totalnya yaitu 12 pertanyaan. Nah, di sini pertanyaan HMW itu yang terlalu luas tidak bisa diwujudkan, yang terlalu sempit sudah mengandung solusi. Saya pilih 6 HMW yang just right sebagai basis desain saya sendiri. Outcome-nya yang terpilih yaitu HMW memindahkan tombol timer ke toolbar utama dan menampilkannya sebagai overlay kecil sehingga Nadine mengaktifkan timer satu klik tanpa mengganggu tampilan slide. Oke. Untuk NABC sendiri, oke, di sini untuk NMC sendiri yaitu ada di quick timer button, di mana tombol timer satu klik di toolbar utama. Nah, kebutuhannya sendiri yaitu accessibility dan pendekatannya merupakan timer icon di toolbar utama dengan satu tab. Nah, manfaatnya yaitu highly discoverable dengan akses cepat. Nah, kosternya sendiri toolbar space-nya terbatas. Nah, untuk NABC kedua yaitu ada button shift secara transparan 40%. Nah, kebutuhannya yaitu usability dengan pendekatan model button sheet 40% dan slide tetap 60% visible. Manfaatnya non-intrusive, di mana konteksnya itu menjadi tidak hilang dan constraint sendiri speknya terbatas untuk input. Nah, untuk NMBC ketiga yaitu ada di notifikasi semantik, yaitu auto notification dan feedback system. Nah, di sini kebutuhannya itu confidence dengan pendekatan notifikasi hijau untuk aktif dan orange untuk warning. Manfaatnya sendiri itu universal understanding, yang mana tidak perlu explanation, dan constraint-nya sendiri yaitu visual real estate terbatas. Nah, final dissection-nya sendiri dari kombinasi ketiga ide ini yaitu semua tema accessibility, confidence, dan usability terjawab sekaligus. Nah, saya nilai ketiga NABC terhadap 5 kriteria aksesibilitas, kepercayaan diri, kecepatan, preservasi konteks, dan beban kognitif. Yang dimana NABC sendiri NABC 1 toolbar itu 11 dari 15 kuat untuk aksesibilitas. Oke, ntar saya pindah slide. Nah, di sini. Nah, di sini saat NABC 1 yaitu 11 dari 15 kuat untuk aksesibilitas dan kecepatan, sedangkan NABC 2 itu bottom sheet itu 12 dari 15 terkuat untuk konteks dan beban kognitif, dan NABC ketiga yaitu notifikasi 11 dari 15 excellent untuk kepercayaan diri dan aksesibilitas. Nah, untuk keputusan matriks sendiri, saya menggabungkan ketiganya, bukan memilih salah satu, karena saling melengkapi tanpa konflik. Yang dimana NABC 1 menjawab bagaimana pengguna menemukan timer, NABC kedua menjawab bagaimana berinteraksi tanpa gangguan, dan NABC ketiga menjawab bagaimana tahu timer bekerja, dimana ini tuh selaras dengan hukum Hicks, pengungkapan bertahap dan umpan balik normal. Nah, solusi akhirnya sendiri yaitu sistem timer terintegrasi toolbar plus lembar bawah plus notifikasi multimodal. Oke, masuk ke sistem desain. Nah, di sini untuk color sendiri warna hijau dengan ya ini kode warnanya. Di sini untuk success timer aktif, dan orange sendiri untuk warning saat sisa 2 menit. Ini 100% dari 8/8 partisipan mengerti tanpa menjelaskan lebih lanjut. Nah, untuk tipografinya sendiri yaitu Lato sebagai header interbody readable di mobile dan modern file. Nah, untuk key komponen sendiri adalah timer button di toolbar, bottom sheet, preset button 5, 10, 15, dan 20 menit, notification bar aktif, dan warning notification sisa 2 menit. Nah, prototipe lengkapnya ada di link yang tercantum. Oke. Nah, di sini untuk sistem desain prinsip dan teorinya, setiap komponen itu tidak pilih arbitrary, yang dimana tapi berdasarkan prinsip UX yang terbukti efektif. Nah, untuk yang pertama visual hierarchy, yang mana tombol preset saya tampilkan lebih besar dan solid. Tombol preset 15, 10, 15, dan 20 menit. Nah, input manualnya jadi opsi sekunder, dan yang lebih kecil dampaknya 100% partisipan tax 5 memilih preset rata-rata hanya 10 detik. Nah,
Lalu untuk konsistensi, warna hijau dan orange konsisten dengan pola semantik yang familiar, termasuk indikator asli zoom untuk recording dan connection. Dampaknya 8 dari 8, 48 langsung paham arti warna dan 0% confusion. Nah, lalu yang ketiga ada di overdance, di mana bottom sheet saya lengkap dengan drag handle sebagai sinyal visual dan bisa di back untuk mengikuti konvensi native mobile UI. Nah, feedback saya merujuk pada Norman 2013 di mana sistem baik harus memberi umpan baik langsung. Nah, sukses bar hijau itu muncul instan dalam 2 detik setelah tombol mulai ditekan. Dampaknya pada pertanyaan ketiga OS3 kejelasan notifikasi mendapat skor tertinggi yaitu 5,5 dari 6. Oke, di sini ada di benar accessibility, di mana sistem notifikasi yang saya rancang itu multimodal, di mana warna, teks eksplisit, dan getaran. Bukan mengandalkan warna semata saja supaya tetap diakses pengguna dengan keterbatasan resepsi warna. Nah, untuk keterkaitan komponen dan landasan teori ini ada tabelnya yaitu tombol timer di tombol itu discoverability dengan akses minimal klik. Di sini task 2 sukses dalam 100%, 39 detik, bottom sheet 40%, itu preservasi konteks berlandaskan mengungkapkan bertahap, dan tervalidasi opinion scale dengan 4,4/6 nih, dari 6. Dan preset button itu visual hierarchy berdasarkan hukum kick dan tervalidasi task 5 itu sukses 100% dalam 10 detik dan sukses berhijau itu feedbacknya instan berdasarkan berlandaskan umpan balik Norman tervalidasi 5,5 dari 6 yang tertinggi dan warna semantik itu konsistensi prinsip UX-nya berlandaskan Norman soal signifier dan tervalidasi 0% confusion dari 8 eh dari 8 positif ya. Notifikasi multimodal accessibility tervalidasi task 6 itu sukses sampai 87,5% dengan misklik terendah. Oke, di sini ada alur wireframe saya. Saya masuk ke alur wireframe langsung. Oke, di sini ada alur wireframe saya, yaitu di mana sekarang saya di layar 1 sampai 4 ini saya buka Zoom dan bergabung ke pertemuan. Bisa dilihat di toolbar yang sudah ada tombol timer, jadi tidak perlu masuk ke menu apapun. Jadi langsung masuk ke menu timer. Nah, begitu saya klik icon timer di layar ini, lembar bawahnya itu langsung geser naik. Nah, ini langsung geser, sini langsung geser naik 40% dan slide presentasi belakangnya tetap terlihat dan tidak tertutup sepenuhnya seperti versi lama. Di layar selanjutnya saya bisa memilih satu preset, bisa 5 menit, 10 menit, 15 menit maupun 20 menit. Lalu misalnya saya coba di 10 menit ya. Kita coba di 10 menit. Di sini uh, bisa juga input manual di mana ada validasi real time langsung yang kasih tahu kalau angkanya itu belum valid di mana dia saat 00 dia akan di sini akan disable dan saat dia menginput angkanya dia akan bisa pencet mulai timer. Nah, setelah saya konfirmasi, ini langsung muncul nih bila hijau di sini. Timer dimulai dan waktunya juga sudah jalan, di mana selama 2 detik sebagai konfirmasi sukses. Jadi saya tidak perlu ragu apakah timer itu sudah aktif atau belum. Lalu di layar selanjutnya, timer itu jalan dan muncul sebagai lancana hitung mundur kecil di sudut layar. Saya bisa tetap fokus presentasi tanpa terganggu. Nah, setelah saya 2 menit, timernya itu muncul warna oranye di sini. Lalu saat hampir habis, itu timernya di sini berubah menjadi warna merah. Nah, 6 aspek peningkatan sendiri, langkahnya sendiri dari 4 klik menjadi lebih dari 1 sampai 2 klik saja dengan pengurangan 75% waktu dari kurang lebih 3 menit menjadi 10 sampai 15 detik. Nah, 90% itu lebih cepat, di mana penemuannya sendiri dari yang tadinya itu harus memencet banyak menu, jadi langsung di toolbar langsung. Nah, beban inputnya sendiri dari ketik manual jadi preset plus optional pengurangan beban kognitif 50%. Nah, umpan baliknya dari tidak jelas jadi bila hijau plus indikator. Nah, peningkatan kepercayaan menjadi 100% dan konteks dari layar penuh jadi lembar bawah 40%. Oke, untuk tujuan pengujian saya ada 4 validasi keputusan desain berdasarkan hukum Hicks dan juga pengungkapan bertahap
dan umpan balik Norman dengan identifikasi masalah kegunaan uji dengan beragam tipe penggunaan. Nah, di sini saya menggunakan metodologi maze.co sini dengan 6 tugas berurutan. Di sini ada 6 tugas berurutan. Sebentar. Di sini ada 6 tugas berurutan. Nah, hasil testing saya di sini ada di touch 4, ada error test di sini 87,5%, ada yang satu dropout. Nah, di sini ditemukan mudah ditemukan 5,4 per 6 dan taksnya lancar 4,46 dan notifikasinya jelas 5,5 per 6. Nah, di sini untuk taks 5 dip-dipnya sendiri, preset button tap sangat efektif dengan sukses 100% dengan 10 detik rata-rata, dan taks 6 sendiri itu notifikasinya sempurna dengan suksesnya 85% dengan miskliknya 6,7%. 6,7%. Nah, di sini untuk masalah ditemukan ada di back button, error state, dan notification, dan juga toolbar. Nah, oke. Untuk kesimpulan akhirnya, apakah problem berhasil diselesaikan? Ya, berhasil, di mana tidak ada timer native, user butuh workaround, dan persentase anxious. Nah, lalu untuk kesimpulan akhirnya yaitu Hexlaw bekerja praktis, semantik warna universal, error prevention, lalu selanjutnya ada di percent button itu kritikal bukan optional, dan juga percent dissenting itu bekerja. Nah, untuk kesimpulan akhirnya, solusi timer Zoom Mobile itu teruji mengatasi problem awal, dapat diakses semua tipe pengguna, punya sistem umpan balik multimodal yang jelas, dan desain tidak mengganggu karena sadar konteks dan siap diimplementasikan dengan perbaikan kecil. Rekomendasinya sendiri yaitu dengan deploy dengan perbaikan tombol kembali dan error state dulu, lalu iterate dengan versi kedua. Dengan pembelajaran untuk project masa depan sendiri itu struktur itu penting, teks dengan pengguna, tes dengan pengguna beragam, dan validasi asumsi pakai data bukan tebakan, dan kadang sederhana itu lebih baik untuk aksesibilitas. Nah, sini ada daftar pustaka yang saya cantumkan, yaitu referensi utama saya dari Laurik M. Ling P. Di sini soal dissenting Toolbox dan Norman 2013, soal design of Friday dan Particle 2012, soal interviewing user. Oke, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.